Kalau kita sudah masuk di bulan September ini, semua karena anugerahnya Tuhan. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama bersekutu menyembah Tuhan. Amin. Mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita hormati hadirat Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang di rumah-Mu Tuhan. Saat ini kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari demi hari Tuhan boleh sertai setiap kami Tuhan. Kami bangun tadi pagi dengan tidak kurang suatu apapun, semua juga karena kebaikan-Nya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada di sini Tuhan. Ambillah Tuhan Yesus pagi siang hari ini. Apa yang kami bisa, apa yang kami punya, apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami, kami mau persembahkan seutuhnya seluruhnya kepada Tuhan. Kami mau kembalikan sepenuhnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hadirat-Mu bertahta di atas puji-pujian kami saat ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sampai hari ini Tuhan. Dan kami mau terus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan yang terjadi. Di dalam hadirat-Nya Tuhan ada pemulihan yang terjadi bagi setiap kami. Di dalam hadirat-Nya Tuhan ada kemerdekaan yang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracara Engkau ya Roh Kudus saat ini. Penuhi setiap kami, biar lawatan Tuhan penuh atas kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Kami mau terus diam di dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu saat ini. Kami berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Angkat suara-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawa kami dekat Tuhan, bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan.
suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan. Tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Yuk bilang sama Tuhan, sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu Tuhan, melingkupi setiap kami. Kau Tuhan yang layakkan setiap kami. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita sembah Tuhan, kami mau berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Yesus. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan bagi setiap kami. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, perbuatan-Mu ajaib, kasih anugerah-Mu Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus bersyukur. Oh, kami mau terus bersyukur kepada-Mu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Mari sembah Tuhan saudaraku, angkat ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kiralah masyikara Sebab Tuhan kami yang heran. Terima kasih Tuhan. Oh, holy is your name, yeah. Kiralah masyikara Hidup kami menjadi bukti Tuhan bahwa perbuatan kasih-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Kami boleh hidup sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih anugerah-Mu Yesus. Terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat
tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembahmu Yesus, menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hati. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan kepada Tuhan pujian syukurku. Ku rasakan kasih. Amin. Hidup kami, hati kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, menyembahmu. Haleluya, diam di hati. Mari dengan segala hormat saya mengundang kita semua bangkit berdiri sambil menyembah Tuhan. Katakan, syukur kami Tuhan. Kami mau terus bilang sama Tuhan, Engkau sungguh baik. Ya Allah baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan kali sungguh, kali sungguh. God is so good. You are so good, Jesus. Hallelujah. So good.
ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Mari kita semua yang siap bersorak bagi nama Tuhan yang kudus dan dahsyat, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Saya melihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Coba kita fellowship dulu sebentar. Lihat kiri kananmu, berikan salam dan senyummu. Katakan Tuhan baik buat engkau. Haleluya. Sebab Tuhan kita telah bangkit. Haleluya. Hey. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersorak bagi nama Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ya, tepuk tangan sama-sama. Mari angkat suara kita sama-sama, tinggikan Tuhan Yesus, katakan gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Minta sama Tuhan, katakan tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ayo tepuk tangan sama-sama. Allah kita dahsyat di tempat kudusnya Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari katakan bersama. Allah bangkit. Mari bersorak. Sorakan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Sebab musuh telah dikalahkan. Musuh dikalahkan. Bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi nyatakan Allah bangkit. Allah bangkit. Mari bersorak ya. Hey, Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya, tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita saudara. Allah kita dahsyat yang percaya, sorakan. Haleluya. Mari saudara angkat suara menyatakan pujianmu kepada Tuhan. Allah bangkit. Bersorakan. Allah bangkit. Bernyanyilah. Sebab musuh kita telah dikalahkan. Musuh dikalahkan. Akan dibebaskan. Allah dahsyat. Yo, lebih lagi ya. Nyatakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorakan kencang. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Sebab musuh kita telah dikalahkan. Nyatakan dengan imanmu. Amin. Sebab Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kami nyatakan Tuhan Engkau dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yang percaya Allah kita dahsyat, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Coba sekali lagi lihat kiri kananmu Bapak Ibu Saudara, berikan tos. Katakan Allah dahsyat dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit serukan nama Tuhan Yesus. Sebab di dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Yes. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Dengan imanmu katakan kita buat iblis kalahkan.
Lebih kencang lagi saudara. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Sebab di dalam nama Yesus kita kalahkan semua musuh. Dan namamu nyatakan nama Yesus. Oh, nama Yesus, amin. Menara yang kuat, nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi saudara, katakan dengan imanmu nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kami nyatakan Tuhan nama Engkau Yesus di atas segala-galanya dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita yang ada di sini percaya bahwa nama Yesus menara yang kuat, amin. Dialah tempat perlindungan kita. Oleh karena namanya kita tidak perlu takut dan khawatir akan apapun yang terjadi di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Kita sungguh bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita mendapat privilege-nya dari Tuhan. Dia akan senantiasa memelihara dan melindungi. Dalam situasi kondisi apapun yang terjadi. Dunia boleh menjadi tidak lebih baik. Tapi kehidupan kita dijanjikan bahwa Dia akan menyediakan tempat yang lebih baik. Bersama dengan Dia, taruh iman harapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami tetap percaya Tuhan. Iman kami teguh. Pengharapan kami kuat Tuhan. Siapakah lawan kami Tuhan? Ketika Engkau bersama kami, kami kuat, kami kuat. Haleluya. Mari serukan kepada Tuhan. Haleluya. Bersamamu kami dimerdekakan, dibebaskan dari segala belenggu. Haleluya. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, amin. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Dia bahkan menolong, bahkan menolong. Amin. Kau batu, Yesus Tuhan. Katakan Yesus. Yesus memegangku dengan
sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita berkata, Amin. amin. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang membuat manusia pertama jatuh ke dalam dosa adalah karena iblis menggoda. Itu yang biasa kita dengar. Tapi tahukah kita ada satu unsur penting yang juga lebih besar mendorong manusia jatuh dalam dosa, yaitu keinginan dari dalam diri Hawa yang tidak dia kendalikan. Iblis menggoda, tapi iblis tidak pernah bisa memaksa Hawa atau memaksa kita untuk ikut apa yang dia mau. Kita baca dulu Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Kejadian pasalnya yang keempat, pasalnya yang ketiga ayat 4 sampai 5 saya bacakan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Seandainya dalam diri Hawa tidak ada pikiran seperti yang dipancing oleh iblis, mungkin gak kejadian. Iblis bilang kamu bisa jadi seperti Allah loh. Wow, kata Hawa dalam hati, mantap juga menjadi seperti Allah. Kan kira-kira dialognya begini, Hawa, kamu diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa Hawa? Oh, Tuhan mau gambar diriku mengalami pertumbuhan sampai jadi serupa dengan diri Allah. Itu kan kekristenan tuh begitu. Kalau kita masuk ke Roma 8 ayat 29 kan menjadi serupa dengan gambar diri Allah. Lalu iblis tanya lagi, gimana caranya kamu bisa menjadi serupa dengan gambar diri Allah, Hawa? Dengan cara taat terhadap apa yang Allah firmankan. Allah berfirman, Adam dan Hawa taat. Allah berfirman, Adam dan Hawa taat. Sampai satu titik mereka serupa dengan gambar diri Allah. Lalu iblis tanya lagi, ini kira-kira dalam pemikiran saya begitu. Kan gak mungkin satu kali goda langsung jadi. Berapa lama Hawa? Wah gak tahu. Sepanjang hidup aku harus dengar Allah berfirman. Aku harus mengerti lalu aku taat. Capek gak Hawa? Capek juga sih. Nih ada cara instan. Makan aja buah ini. Instan. Kamu langsung menjadi seperti Allah. Tahu apa yang baik, tahu apa yang buruk. Sekali lewat, Hawa gak peduli. 2 kali, 3 kali, gak tahu berapa kali. Alkitab gak kasih penjelasan. Akhirnya Hawa mengolah dalam pikirannya. Mantap juga ya jadi seperti Allah, serupa dengan gambar diri Allah. Dengan cara instan, cepat, cuman makan buah. 1 kali dia jatuh karena dia mengarahkan keinginannya. Dia punya keinginan seperti Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, keinginan dalam diri Hawa ini, aku ingin seperti Allah konteksnya, ingin seperti. Ini kemudian diwariskan dari Adam dan Hawa terus sampai kita hari ini. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, dunia di sekitar kita itu bikin standar. Dunia di sekitar kita itu bikin patokan. Dan kita itu berlomba-lomba untuk memenuhi standar itu. Kalau kita belum penuhi standar itu, kita bisa galau. Padahal firman Tuhan tidak pernah bilang sebuah standar yang dikenakan oleh dunia. Misalnya, kalau musim liburan, dunia di sekitar kita itu bikin standar. Orang tuh harusnya liburan dong, keluar kota dong gitu. Itu dunia di sekitar kita bikin standar. Alkitab tidak pernah bikin standar seperti itu. Orang kalau belum punya sesuatu untuk liburan, dia galau.
Apa kata dunia? Mulai itu berbuat sesuatu yang bagaimana caranya bisa liburan. Entah itu gesek kartu kredit 6 kali atau 24 kali cicil. Atau dia pinjam duit, atau dia ngutang. Pokoknya bisa ikutin standar dunia. Ini yang sekarang kita kenal sebagai FOMO. Fear of missing out. Orang jadi galau. Lihat di sosial media ada restoran baru, galau kalau belum ke sana. Itu FOMO. Aku pingin seperti itu, diwarisi dari Adam dan Hawa. Sampai kita hari ini. Masalahnya FOMO ini sering membuat kita mengerjakan banyak hal yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lagi-lagi kita itu mau memenuhi standar dunia, Bapak Ibu. Dunia di sekitar kita selalu bikin standar dalam segala bidang kehidupan. Dan kita ikut arus dunia itu. Kita aku kepingin, lihat orang sesuatu, aku kepingin. Keinginan-keinginan ini yang kemudian membuat manusia untuk berusaha keras untuk mewujudkan apa yang dia inginkan dengan berbagai macam upaya. Tentu ini belum tentu salah dan belum tentu keliru. Tetapi menjadi keliru kalau keinginan-keinginan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita berupaya keras untuk memenuhi keinginan itu. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan masalah dan beban hidup. Contoh Bapak Ibu, kalau kita lihat tetangga punya mobil baru, ganti mobil baru gitu. Mulai itu dalam pikiran kita, walaupun mungkin kita nggak ngucapin. Kok aku nggak seperti tetangga ya? Kapan ya aku seperti tetangga? Mulai kita mengolah itu dalam pikiran. Nonton TV, lihat iklan. Kamu masih single, hari gini double dong. Iya ya, gue masih single padahal iklan kopi gitu. Tersinggung dia gitu. Itu FOMO Bapak Ibu Saudara. Dia merasa gak pede gitu. Lalu dia lihat dirinya. Kok iya ya, kok aku belum punya pasangan udah seumur gini. Mulai jadi masalah tuh. Lihat saudaranya bangun rumah baru. Kok aku belum ya seperti saudaraku ya, kapan ya? Mulai diolah di pikirannya. Lalu timbul dalam pikirannya, aku pingin seperti orang lain. Aku pingin seperti orang lain. Apa yang dilakukan? Di sini manusia membutuhkan kekuatan lain. Untuk memperlancar, untuk mempercepat masalah dan bebannya supaya cepat selesai atau menjadi ringan. Tidak jarang orang menempuh jalan pintas, instan tadi loh. Yang ditawarkan oleh si ular itu loh. Ada jalan instan ke Mbah Dukun. Datang kepada kekuatan yang lain. Supaya masalahnya, supaya bebannya itu cepat diatasi. Kalau dia orang Kristen, dia akan datang kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Datang kepada Tuhan Yesus itu adalah sebuah panggilan atau sebuah objek yang paling benar. Anda jangan datang kepada objek-objek lain. Mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain. Alkitab berkata terkutuklah manusia yang mengandalkan dirinya dan mengandalkan kekuatan lain. Anda datang ke orang pintar, wah jangan Bapak Ibu. Tahu orang pintar, kenapa jangan datang ke orang pintar? Karena orang pintar minum. Nah itu. Jangan datang ke orang pintar, apalagi datang ke orang bodoh. Tahu nggak orang bodoh? Anda punya masalah, Anda cerita sama orang. Terus Anda akhiri dengan kalimat, jangan bilang siapa-siapa ya gitu. Besok dia ketemu teman lagi yang lain, dia cerita lagi. Terus ditambahin lagi bumbunya. Terus diakhiri dengan kata, jangan ngomong siapa-siapa ya gitu. Nanti yang satu ngobrol lagi ke yang lain.
Ketika hari Minggu Anda datang ke gereja, ini seluruh isi gereja jadi tahu semua gitu. Nah, itu orang bodoh tuh. Makanya saya bilang tadi, datanglah kepada Tuhan. Dia satu-satunya objek yang paling tepat. Jangan datang ke objek yang lain. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 3, Alkitab berkata hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Katakan amin. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Jadi seberat apapun masalahmu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun memanggil kita. Dia mengundang kita. Dia memberikan solusi dalam masalah yang kita hadapi. Kita buka Matius 11 ayat 28. Di sini Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang sedang ikut Dia, yang mengalami keletihan dan keberatan beban. Mengapa bisa begitu? Karena banyak masalah tadi. Kita datang ke tempat ini bukan berarti kita nggak punya masalah loh. Pasti kita punya banyak masalah. Dan kita pingin memenuhi undangan Tuhan Yesus ini supaya kita beroleh kelegaan. Bukan masalah kita dijawab oleh Tuhan. Perhatikan kalimatnya dengan baik. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Konteks ayat ini, zaman dulu Tuhan Yesus ngomong kepada orang-orang Yahudi yang letih lesu berbeban berat karena menjalankan hukum Musa, hukum Taurat Musa, Judaism. Dalam hukum Taurat Musa itu ada 613 hukum Taurat yang harus dipenuhi setiap hari. Makanya orang-orang Yahudi itu letih lesu berbeban berat. Tuhan Yesus menawarkan hukum kasih. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu, kasihi dirimu. Maka Yesus bilang kamu letih lesu menjalankan. Kalau misalnya tidak memenuhi, harus ada korban bakaran, harus ada korban domba, harus ada korban burung dan lain sebagainya. Tiap hari orang Yahudi itu capek mempersembahkan korban kepada Allah Yahweh karena tidak mampu melakukan hukum Taurat ini. Makanya letih lesu berbeban berat. Sekarang kita tidak melakukan hukum Taurat itu lagi. Lalu apa yang membuat kita letih lesu berbeban berat, Bapak Ibu Saudara? Tentu kita punya banyak masalah. Masalah itulah yang membuat kita letih lesu berbeban berat. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah fasilitas hidup, dan masalah-masalah yang lain. Mengapa masalah itu timbul? Mengapa sesuatu itu jadi masalah? Karena dalam diri kita ingin menjadi seperti sesuatu atau seseorang yang kita lihat, yang di atas kita. Itu yang menyebabkan kita jadi masalah. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Tetangga kita ganti mobil baru, masalah gak sih buat kita? Gak masalah kan? Kapan dia mulai jadi masalah? Ketika dalam hati kita pingin, langsung jadi masalah tuh Bapak Ibu. Kita jadi berpikir keras gimana caranya ya bisa ganti mobil ya. Kita lihat tabungan, wah baru ada segini. Terus gimana ya? Terus ada kesempatan mencuri ya mencuri. Ada kesempatan nipu orang ya nipu orang. Ada kesempatan gak jujur. Demi aku ingin seperti. Itu dia jadi masalah. Lihat saudara kita bangun rumah baru, masalah gak sih buat kita Bapak Ibu? Gak masalah. Kapan dia jadi masalah? Ketika dalam diri kita ingin seperti saudara kita punya rumah baru, dia langsung jadi masalah. Dan masalah-masalah yang lain. Saya udah bilang tadi dunia kita itu bikin standar. Kalau kita belum memenuhi standar itu, rasanya gimana gitu, apa kata dunia gitu loh. Dengan kata lain, ketika kita punya keinginan yang tidak berasal dari Tuhan, keinginan diri kita sendiri, atau keinginan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan,
maka ia akan menjadi masalah dalam hidup kita. Ketika kita berusaha untuk memenuhinya, maka kita akan berupaya untuk memenuhinya dengan berbagai macam cara. Inilah yang membuat kita letih, lesu, berbeban, berat dalam hidup ini. Lepas dari satu keinginan belum terpenuhi, pingin lagi yang lain, pingin lagi yang lain. Anda yang masih naik motor, Anda berpikir dan bergumul sama Tuhan, Tuhan kalau aku punya mobil aja Tuhan. Mungkin Anda kerja keras, Anda nabung terus dapat mobil. Apakah masalah selesai? Wah lega, Tuhan kan menawarkan kelegaan. Wah lega punya mobil. Lega enggak? Paling banter setahun. Anda lihat lagi mobil, kenapa mobilku agak keras ya kalau lewat polisi tidur ya. Kalau lewat polisi berdiri juga lebih keras lagi gitu. Anda mulai lirik mobil yang lain. Wah kayaknya keren tuh punya yang itu. Berapa ya kalau ini jadi uang muka, terus dilipat gandakan, diperpanjang kreditnya gitu. Aturannya 3 tahun, Anda kredit lagi yang lain jadi 7 tahun gitu. Lega? Belum. Pergaulan makin meningkat. Kenapa mobilnya begitu? Kenapa saya punya begini ya? Itu terus gak ada habisnya Bapak Ibu Saudara. Ini yang bikin kita letih lesu, berbeban berat. Belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu masalahnya. Nah keinginan-keinginan akan hal ini, atau keinginan-keinginan yang tidak berasal dari Tuhan, disebut Paulus di surat Galatia pasal 5 adalah keinginan daging. Keinginan daging itu keinginan kita mau memuaskan daging kita di dunia ini. Tidak ada batasnya Bapak Ibu Saudara. Ini yang bikin kita letih, lesu, berbeban berat. Maka Tuhan Yesus recall, dia panggil ulang kita. Aku akan memberikan kelegaan jiwa. Jadi Tuhan tidak menawarkan, aku akan memberikan, Anda yang belum punya mobil, aku akan memberikan mobil. Enggak, kelegaan jiwa. Pak, berarti kita nggak boleh punya keinginan ya Pak? Ya boleh. Tapi keinginan kita itu harus kita tanya Tuhan sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Waktu Salomo mau dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya Daud, dia datang ke rumah doa, dia mencari perkenanan Tuhan, dia cari kehendak Tuhan, dia berdoa sampai dia ketiduran. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon itu rumah doa. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Jadi dia bukan check in di hotel, dia lagi cari kehendak Tuhan, berdoa berjam-jam sampai ketiduran. Berfirmanlah Allah, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mintalah apa yang hendak ku berikan padamu. Jangan kau minta sesuatu yang aku tidak mau kasih. Itu dengan kata lain begitu. Jadi Tuhan itu butuh kita meminta. Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberi. Sebenarnya diberi itu bukan dipenuhi apa yang kamu minta, tapi direspon sebenarnya. Dalam bahasa aslinya itu direspon. Bapak yang jahat saja bisa kasih roti, tidak memberi batu kalau anaknya minta roti. Jadi jangan salah, ketika datang kepada Tuhan kita minta roti, Tuhan harus kasih roti, maksudnya enggak gitu. Begitu datang bergumul, pingin punya mobil, Tuhan kasih mobil. Enggak begitu Bapak Ibu. Roti itu simbolik pemberian yang baik. Batu itu simbolik pemberian yang tidak baik. Jadi kita itu harus tahu dulu apa yang menjadi bagian kita. Itu yang Tuhan butuh kita minta. Mintalah. Oh Tuhan, Engkau udah tahu Tuhan, aku gak perlu minta, tunggu. Tuhan butuh kita minta Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus tahu apa yang Tuhan mau kasih kita. Disinilah uniknya dan disinilah seninya kita berurusan dengan Tuhan. Pak Pendeta, mungkin Anda menatap saya dengan penuh rasa curiga. Anda berkata, Pak Pendeta, bukannya ada ayat berkata, mintalah apa saja kamu akan mendapatkan. Apa saja loh Pak Pendeta. Tapi Anda harus lihat ayat di atasnya. Kalau kamu di dalam aku, kata Tuhan Yesus,
dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja. Kalau kita di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita, kita jadi orang Kristen dewasa yang mengerti kehendak Tuhan, yang mengerti konsep Tuhan ngomong kepada Salomo, apa yang Tuhan mau kasih. Bukan apa saja itu kita boleh minta suka-suka kita. Nggak dapat kita, kecewa kita Bapak Ibu Saudara. Laki-laki kalau kecewa, biasanya ke cewek gitu. Jangan ya, ini laki-laki yang di sana, bukan yang di sini. Kan bulan lalu ada pameran mobil tuh, Gias tuh ya Pak Rudi ya, bener ya. Coba misalnya kita bikin ilustrasi ada seorang pegawai gaji 30 juta, istri 1, anak 3. Dia punya anak kecil umur 5 tahun dia bawa ke pameran mobil. Anaknya belum ngerti bapaknya, 5 tahun. Sampai situ dia main tunjuk aja mobil apa yang dia mau. Papi mau ini, dia tunjuk BMW. Bapaknya marah gak? Bapaknya gak marah, anaknya baru 5 tahun. Ya, pulang naik taksi online tetap ya kan. Coba kalau 20 tahun kemudian anaknya umur 25 tahun, dibawa ke pameran yang sama, dia masih berani nunjuk BMW itu gak? Dia udah ngerti keadaan bapaknya. Dia sudah hidup dengan bapaknya puluhan tahun. Dia paham betapa susahnya dengan gaji segitu jadi pegawai di Jakarta. Dia gak berani nunjuk BMW lagi. Yang dia tunjuk paling banter hadiah langsungnya, BMX aja deh Pak katanya. Itu loh Bapak Ibu, itu ilustrasinya kira-kira begitu. Kalau kamu di dalam aku, firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja maka kamu akan mendapatkannya. Apa saja itu gak boleh kita suka-suka Bapak Ibu. Kita harus cari kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita. Itulah yang kita minta. Keinginan-keinginan yang berbeda dari keinginan Tuhan. Di Injil Matius Tuhan bilang tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan Tuhan Yesus bilang ini orang kesetanan. Saya baca ayatnya dulu nanti kita bahas ya. Agak kecil tulisannya ya. Gini deh. Ini konteksnya tentang Tuhan Yesus itu lagi mau berterus terang kepada murid-muridnya. Aku mau pergi ke Yerusalem ya. Mau diserahkan kepada tua-tua Israel, kepada ahli agama untuk dihukum mati. Petrus keberatan. Petrus tarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Dia pakai nama Tuhan lagi. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kenapa Petrus konsepnya begitu? Karena konsep Petrus itu ikut Tuhan itu duniawi. Dia ikut Tuhan Yesus itu karena kan dia jadi nelayan Petrus nih. Usia Petrus itu harusnya usia orang kuliah. Tapi dia nggak diterima oleh rabi manapun. Memang ini IQ-nya itu memang agak rendah. Zaman dulu kalau mau kuliah itu calon mahasiswa itu daftar ke rabi, dites. Dites sama rabi. Nah, satu rabi bisa terima maksimal 12 murid, 10 sampai 12 murid. Semakin terkenal seorang rabi, dia itu akan menerima siswa yang otaknya encer. Nah, Petrus ini udah beberapa kali dites oleh beberapa rabi, tidak keterima. Makanya dia jadi nelayan, profesi turun-temurun bangsa Yahudi. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang di bibir pantai Galilea, waktu Yesus ngajar, Yesus itu dipanggil rabi sama orang-orang banyak. Ketika Yesus panggil Petrus, dia senang. Kenapa orang berbondong-bondong mau kuliah? Nama kuliahnya tuh Beit Midrash. Beit itu bait, rumah, Midrash itu pemondokan, madrasah sekarang gitulah. Jadi kalau orang mau kuliah itu dia harus tinggal di rumah rabinya, masuk pondokan, pemondokan, masuk madrasah. Nah waktu Yesus panggil dia senang karena ada rabi yang mau nerima aku jadi murid. Nasibku bakal berubah karena begitu keluar dari Beit Midrash, pria-pria orang-orang Yahudi itu langsung dipekerjakan jadi pegawai negeri kira-kira begitu. Kan orang Yahudi kan teokrasi,
agama Musa itu mengatur keberlangsungan hidup bernegara. Makanya dia senang, yes. Nah waktu dia lagi ikut Tuhan Yesus, mereka murid-murid kasakusuk. Ini bukan sekedar rabi loh yang kita ikuti. Ternyata dia adalah Mesias. Mesias itu zaman dulu adalah seorang yang dipersiapkan, mau ditabiskan jadi raja. Senang mereka, wah ini calon Mesias. Menggantikan Salomo, membawa Israel mengalami kejayaan seperti zaman Salomo. Mengusir penjajah Romawi. Sehingga kalau dia jadi Mesias, kalau dia jadi raja, gua minimal jadi menteri ESDM lah gitu kira-kira gitu. Pasti jadi menteri gitu. Petrus senang ikut Tuhan karena dia bakal berubah nasib hidupnya. Makanya ibunya Yohanes dan Yakobus coba-coba mempengaruhi Tuhan Yesus. Kalau kamu jadi raja, taruhlah satu di kanan, satu di kiri anakku. Supaya empuk jabatannya gitu. Kan mamanya coba-coba kolusi sama Tuhan Yesus tuh. Nah ini konsepnya. Makanya Petrus keberatan. Dia berkata, kalau kamu diserahkan ke Yerusalem dihukum mati, kamu gak jadi Mesias, aku gak jadi menteri dong. Petrus keberatan. Makanya dia bilang, Allah akan menjauhkan hal ini daripadamu. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Jadi dengan kata lain, ketika kita datang kepada Tuhan, membawa keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kira-kira Tuhan ngomong yang sama enggak? Kira-kira kesetanan enggak orang begini? Kita pikirkan Bapak Ibu ya. Kita mau belajar benar ini. Kita mau belajar jadi benar. Kita cek dulu keinginan kita itu sesuai enggak dengan kehendak Tuhan. Kalau enggak sesuai, saya khawatir Tuhan akan memperkatakan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya panggilan Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28 tadi tidak berkaitan langsung dengan hal-hal yang bersifat pemenuhan kebutuhan jasmani, itu tidak ada kaitannya langsung Bapak Ibu. Karena yang Tuhan Yesus tawarkan kelegaan. Kenapa kita jadi letih lesu berbeban berat? Karena kita punya banyak keinginan yang belum tercapai. Lihat orang punya apa, pingin, lihat ini pingin, lihat itu pingin. Sementara tubuh kita terbatas. Dan belum tentu itu bagian kita berupaya keras untuk mendapatkannya. Akhirnya kita letih lesu berbeban berat. Tuhan tawarkan kelegaan, ayo datang. Kamu lepaskan semua keinginan yang tidak sesuai dengan kehendakku. Kamu kenakan kehendakku, maka jiwamu akan beroleh kelegaan. Itu loh yang Tuhan tawarkan. Kelegaan dalam bahasa Yunani itu anapauo. Pause, kalau lagi dengar musik ditekan pause berhenti dia. Tuhan mau kasih kita perhentian. Supaya kita berhenti dari semua keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita di sumur Yakub. Wanita itu sedang menimba air, dia mau minum. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Apa itu? Kehendak Tuhan. Kalau kita mengenakan kehendak Tuhan dalam hidup kita tidak akan letih lesu berbeban berat Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu kehendak Tuhan yang mana lalu kita lakukan. Tidak akan berat karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan maka Roh Kudus pasti menuntun kita. Ketika kita berhenti dari segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow, hidup kita akan memperoleh kelegaan jiwa. Tapi ada prosedurnya Bapak Ibu Saudara. Ada prosedurnya Matius 11 ayat 29-30. Ya. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini konsep kuk nih Tuhan Yesus sedang memenuhi hukum orang Yahudi. Kalau ada mahasiswa mau dites oleh seorang rabi mau jadi mahasiswa, dia kan dites. Kalau dia lulus,
Rabi itu akan ngomong, tuh ambil kuk di sana. Itu berarti mahasiswa ini diterima jadi muridnya Rabi. Jadi Tuhan Yesus bilang pikul kuk yang kupasang, kita itu ditawari jadi murid oleh Tuhan Yesus. Dan kata yang kedua adalah belajarlah padaku. Apa sih maksudnya kuk? Kuk itu benda, papan, bawahnya setengah lingkaran, yang biasanya dipasang, dikalungkan di leher sapi atau lembu untuk membajak sawah. Lalu di kanan kirinya ada tali. Dari belakang yang bajak sawah tuh mengendalikan sapi itu pakai kuk. Supaya sapi itu nurut dan taat. Kalau satu bidang ruangan ini adalah sawah yang mau dibajak, dia tuh dikendalikan oleh pembajak sawah sampai ujung dia belok kiri, dia ikut ke kiri. Sampai belakang dia belok kiri lagi, nanti belok lagi ke sini, ditarik. Nah, kalau kita jadi murid Tuhan, kita mau belajar kebenaran, kita itu harus bersedia taat. Mengenakan kuk yang Tuhan Yesus kenakan, lalu kita taat. Tuhan Yesus bilang kukku ringan. Kenapa? Karena kita taat. Dia tarik ke kanan, kita ikut kanan. Dia tarik kiri, kita ikut kiri. Tapi kalau kita nggak taat, Tuhan Yesus tarik kita ke kanan, kita larinya ke kiri. Berat kuknya. Nggak bisa belajar, nggak bisa dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau benar-benar belajar, kita mau benar-benar memperoleh kelegaan dari Tuhan, lepaskan keinginan-keinginan yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kosongkan dirimu, cari perhentian di Tuhan. Teguklah kelegaan jiwa dari Tuhan. Lalu belajar pada Tuhan. Pikul kuk yang Tuhan kenakan kepada kita. Setiap hari taat pada kehendak Tuhan, maka hidup kita akan terasa ringan, tidak letih lesu berbeban berat. Jadi mulai sekarang kita harus ganti. Jangan kita berpikir aku ingin seperti. Tapi kita ganti aku bersyukur kepadamu atas keberadaanku. Mengucap syukur Bapak Ibu. Satu kali saya ditanya sama orang, Pak, orang Kristen tuh boleh pingin kaya enggak Pak? Saya bilang enggak boleh. Tapi orang Kristen itu harus menjadi kaya. Gimana itu Pak? Kalau kita pingin kaya, seberapapun yang kita miliki, kita nggak akan rasa cukup Bapak Ibu. Itu orang pingin kaya tuh haus terus. Seperti wanita yang datang ke sumur Yakub. Dia udah punya segini, dia lihat orang lain, dia pingin lagi, dia pingin lagi. Itu namanya pingin kaya. Tapi orang Kristen itu harus menjadi kaya. Gimana menjadi kaya? Seberapapun yang kita miliki, entah sedikit, entah setengah sedikit, entah banyak sekali, kita kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Itu orang kaya sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi dalam kekristenan kaya itu tidak diukur dari berapa banyak materi yang kita miliki. Tapi dari sikap hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Orang kaya sesungguhnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Punya banyak, punya sedikit, gak punya tetap bersyukur. Tuhan Yesus waktu dia mau kasih makan 5.000 orang cuman punya 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus ngeluh gak? Wah kurang nih, gak cukup nih. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mengucap syukur. Dan mujizat terjadi. Bapak Ibu belajar mengucap syukur terhadap apapun yang kita miliki. Sehingga kita tidak lagi mengingini sesuatu yang bukan haknya kita, bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka hidup kita akan merdeka Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak kita enggak akan merdeka dari diri kita sendiri. Kita akan dimerdekakan oleh firman. Kalau kita taat dan ikut apa kata firman Tuhan. Nah pada hari kemerdekaan 80 tahun ini, yuk kita jadikan ini sebuah perenungan. Perenungan yang sungguh-sungguh. Kita periksa diri kita masing-masing. Lihat diri kita masing-masing. Apakah aku punya banyak keinginan? Oleh karena lihat orang lain, oleh karena dengar orang lain, lepaskan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita bertanya Tuhan apa kehendak-Mu dalam hidupku. Aku mau kenakan keinginan-keinginan-Mu dalam kehidupanku. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, dijamin kita akan beroleh kelegaan jiwa yang sesungguhnya. Amin. Tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami sungguh ingin firman ini tidak berlalu sia-sia Tuhan. Kami mau belajar taat pada kehendak-Mu. Selama ini hidup kami letih lesu, punya banyak beban. Ternyata apa yang kami inginkan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini yang bikin kami jadi banyak beban Tuhan. Sekarang kami mau taruh itu semua. Kami mau reset hidup kami. Kami mau lihat ulang apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Roh Kudus beri kami kepekaan untuk kami melihat diri kami masing-masing. Agar apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang menjadi prioritas utama yang harus kami lakukan. Sehingga kami mengalami kemerdekaan sejati dalam hidup kami. Kami tidak lagi letih lesu berbeban berat. Tapi kami hidup penuh dengan kelegaan jiwa bersama Tuhan. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita memberikan persembahan. Bagi saudara yang memberikan persembahan, saudara dapat men-scan QR Code atau dengan nomor rekening yang tersedia di layar dan juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat atau melambaikan tangan agar Asyar akan membantu saudara. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari bersama-sama beribadah dan mengalami hadirat Tuhan dalam kesatuan generasi di Ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Purindah Mall Basement G4 Zona Merah. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Kristal Ministry Puri Intergen Church, Rabu 24 September 2025 pukul 10 pagi di Gedung House of Blessing. Dan pesan Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Billy Lantang. Pastikan saudara hadir dan diberkati dalam ibadah ini. Shalom Bapak Ibu, kami dari tim Petmil telah melakukan survei ke Gang Sawo yang ada di daerah Joglo. Dan kami juga telah ngobrol dengan beberapa warga sekitar yang berprofesi sebagai pemulung. Dan pada akhir bulan September, tanggal 27 September 2025, kami Petmil akan kembali mengadakan kegiatan misi berbagi makanan kepada warga sekitar. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk menabur, dapat menabur di nomor rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, saya dengan Pastor Dio. Dan saya dengan Pastor Michael. Kami ingin mengajak saudara untuk bisa hadir dalam Intergen Summit 2025 dengan tema Hujan Awal, Hujan Akhir. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam generasi pendahulu kita, yaitu hujan awal. Dan Tuhan akan masih bergerak dalam generasi terakhir, yaitu generasi muda, the latter rain, saudara. Amen. Tanggal 18 Oktober 2025 di GBI House of Blessing Puri Intergen Church, di mana ada Pastor Timotius Arifin, Pastor Victor Purnomo, Pastor Budi Cahyadi, Pastor Andi Setiawan juga, ada Pastor Dio, saya sendiri, and the next generation leaders. Sebab kegerakan di akhir zaman akan melibatkan semua generasi. Karena itu saudara tunggu apa lagi, segera daftarkan para pemimpin gereja, pengerja, jemaat, siapapun yang mau terlibat dalam kebangunan rohani. Amen. So we'll see you over there. Expecting the former, forecasting the future. Namanya Kenjo. Kelas 2. Kamu cita-cita mau jadi apa? YouTuber. Nama kamu siapa? Gabrian. Gabrian. Kamu cita-cita mau jadi apa, Gabrian? Dokter. Kamu namanya siapa? Novena. Novena kelas berapa?
Kelas 5. Kelas 5. Novena mau jadi apa? Dokter anak. Dokter anak. Kamu namanya siapa? Yemima. Yemima cita-cita mau jadi apa? Aku mau jadi dokter anak. Kamu namanya siapa? Jennifer. Jennifer cita-cita mau jadi apa? Pemain bulu tangkis. Kamu namanya siapa? Alvaro. Alvaro cita-cita mau jadi apa? Jadi pengusaha mobil. Kamu namanya siapa? Namanya Clarin. Cita-cita Clarin besar mau jadi apa? Mau jadi desainer baju. Saudara, setelah menyaksikan video barusan, saya mengajak bagi saudara yang memiliki hati dan berminat menjadi orang tua asuh untuk melihat anak-anak ini menggapai masa depan dan cita-cita mereka. Saudara bisa hampiri booth yang ada di depan, saudara bisa mendaftar menjadi program orang tua asuh, dan setiap laporan akhir semester kita akan mengirimkan raport dan progres daripada anak-anak yang saudara bantu. Saya berdoa gereja kita juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memajukan masa depan anak-anak di Dusun Pesaren, Pulau Bangka. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri Helpdesk setelah ibadah ini selesai, atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week. God bless you. Oke, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita tutup dengan doa berkat. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat yang terbaik, yang terindah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dari Allah Roh Kudus menjadikan engkau pemenang-pemenang dalam iman, menang dari segala pergumulanmu, menang dari segala sakit penyakitmu, menang dari segala permasalahanmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Bagi kita semua yang percaya, kita katakan amin. Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Happy Sunday.